Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran, yaitu prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Adapun prinsip yang akan saya bahas yaitu prinsip motivasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 20110210028 dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A semester 3. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, prinsip utama motivasi, dan yang kedua, prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Nah, sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Langsung saja, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu prinsip umum motivasi. Yang pertama, keingintahuan dan variasi. Stimulus berupa rangsangan ingin tahu jika disajikan beberapa menit saja dan urutan peristiwa pembelajaran bervariasi, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Yang kedua, relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Yang ketiga, tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Yang keempat, dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Topik pembahasan yang kedua, prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Secara khusus, terdapat 6 prinsip motivasi yang dapat digunakan untuk mendesain teks dan gambar yang digunakan menyajikan pesan pembelajaran, menurut Fleming dan Levy pada tahun 1993. Yang pertama, kesan positif. Ketika kali pertama pembelajar dihadapkan dengan sebuah pesan, mesti dapat menemukan kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Yang kedua, keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya, dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disuguhkan. Ada dua prinsip utama dalam keterbacaan teks, yaitu yang pertama, gunakan gaya penulisan seperti ukuran, jenis, penomoran, spasi, dan warna yang mudah dibaca dan dipahami, dan yang kedua, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan dengan kata-kata. Pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan. Selanjutnya, yang keempat, kemudahan tata letak atau layout. Tata letak sebuah pesan, baik teks maupun gambar, sangat memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Yang kelima, kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitan dengan pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan gambar yaitu pertama, gunakan gambar yang menarik. Yang kedua, gunakan gambar yang memuat hal baru atau suatu cerita. Yang ketiga, gambar memuat orang yang sedang memperagakan atau melakukan sesuatu. Dan yang keempat, gambar berwarna lebih menarik daripada tidak berwarna atau hanya hitam putih. Dan yang keenam, bangkitkan minat. Minat awal merupakan salah satu fokus penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal-awal penyajian pesan. Tidak hanya topik, gaya bahasa, tipe huruf, dan gambar, akan tetapi tampilan juga merupakan elemen untuk menarik minat pembaca. Itu dia, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.